Teman pemilih kembali bersua di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang dalam siaran posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang menyampaikan informasi meningkatkan partisipasi, dan untuk episode kali ini masih bersama saya Ii yang akan menemani teman pemilih semua berbincang-bincang dengan tamu spesial kita kali ini, yaitu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang tentang topik menarik, bagaimana KPU meningkatkan partisipasi pemilu dan pemilihan melalui program kerja pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Baik, teman pemilih, kita sambut beliau tamu kita hari ini, Pak Yohanes Bagio Harsono ST. Ya. Selamat datang di studio posting, Pak. Selamat datang. Baik. Ini bukan selamat datang kita di sini ya. Selamat jumpa kembali teman pemilih bersama saya Yohanes Bagio Harsono, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Apa kabarnya Pak hari ini? Sehat-sehat selalu, Pak? Wah, selalu sehat. Yang penting semangat pagi. Selalu semangat. Sip. Ya, Pak, gimana, ini kita bincang-bincang dulu sebelum ke topik menarik kita hari ini, Pak. Ya. Yohanes Bagio Harsono ST ini kenapa sarjana teknik kok tertarik dengan kepemiluan, Pak? Mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Iya, jadi banyak orang yang bertanya, sarjana teknik kok di kepemiluan itu apa hubungannya? Ya, enggak juga sih, karena memang saya dulu suka informatika ya, informasi, dan kemudian Tekniknya teknik apa nih? teknik informatika. Teknik Ya, informatika. jadi terkait dengan sistem informasi dan sebagainya. Jadi kalau dihubung-hubungkan masih ada hubungannya sih dengan Meskipun sosialisasi ya, dipaksain berhubung. meskipun dipaksain, tapi masih ada hubungannya. Nah, hanya saya senang organisasi. Sejak dari SMP itu saya sering kegiatan pramuka, aktif di sana. Kegiatan olahraga dengan teman-teman di kalau dulu itu ada namanya apa yuk, pemandu bakat untuk sekolahan SMP itu loh, apa namanya, Pemandu bakat? kayak kalau sekarang Popda. Oh, Popda saya dulu ikut basket sama sepak bola di SMP. Kemudian SMA main basket juga idola nih, idola di sekolah Wah, nggak? Main saya basket. bisa, hanya bisa-bisanan aja. Kemudian SMA saya di OSIS, kemudian saat kuliah saya di HMJ, kemudian ikut di LSM, untuk ikut di GMNI, dan setelah itu saya kerja kebetulan di jurnalis. Ya, jurnalis itu apa namanya? Jadi saya sering ketemu banyak orang. Nah, dari situ kemudian senang terkait dengan semakin menambah ilmu, wawasan, dan ketertarikan saya terhadap organisasi semakin apa namanya, meningkat gitulah. Maka kemudian Basic ilmunya kepake nggak, Pak? ya Informatikanya. sedikit-sedikit dipakai ya. Sedikit dipakai ini terkait sistem informasi. Bagaimana mengelola informasi menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi ya sedikit-sedikit terpakai. Nah, jadi itu sih awal mula kenapa saya tertarik di kepemiluan, dan sebelum itu juga di 2000 berapa itu 15 saya sebagai ketua PWI sampai dengan kemarin terakhir 2024 kemarin. Kemudian saya sebelumnya 2018 itu ikut di penyelenggara sebelah di Panwascam. Kemudian 2019 jadi ketua Pilkades di desa saya Kalinegoro. Ya, dari situ kemudian semakin tertarik gitu. Gitu, Mbak. Dari sekian banyak pengalaman, terutama di kepemiluan itu, ada tidak yang kemudian membuat paling berkesan gitu? Paling berkesan ya saat di KPU Kabupaten Magelang. Terkesannya di mana, Pak? Semakin ketemu banyak orang. Nah, kalau di Panwascam kemarin saya hanya ketemu di Panwascam ya, Kecamatan Mertoyudan. Di Pilkades ya ketemu dengan orang-orang di sedesa. Kalau di KPU ini betul-betul saya ketemu dengan banyak orang, dan permasalahan menjadi lebih banyak, dan bisa kita selesaikan dengan itu relasi dan
apa namanya pertemanan dengan sekian banyak orang itu. Jadi apa ya, yang spesial bagi saya ya saat di KPU ini. Dari KPU. Bisa ketemu Mbak Ii, bisa ketemu teman-teman di sana, ya itu Nah, luar biasa. terkait dengan tugas ini kan kemudian Pak Yohanes Bagioharsono adalah Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Iya. Kok milih divisi ini apa Pak? Eh, Iya, yang sebenarnya men-trigger apa ada tugas apa memang dapatnya divisi ini gitu Pak? enggak juga ya. Jadi kayak memang saya cita-cita saya kalau kemarin terpilih di KPU saya harus di Sosdikli Parmas dan SDM. Kenapa? Itulah ini karena saya sebelum di KPU saya di jurnalis. Jurnalis itu bagaimana mengelola isu menjadi sebuah berita, menjadi sebuah informasi yang bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, dari situ saya 2002 sampai 2004 kemarin jadi jurnalis itu jadi pengen bagaimana saya di KPU itu mengelola informasi menjadi apa namanya menjadi lebih baik. Dan saya melihat kemarin-kemarin ini mohon maaf kemarin-kemarin saya melihat sudah bagus KPU Kabupaten Magelang dalam mengelola informasinya. Tapi menurut saya kurang begitu apa ya membumi dan kurang begitulah. Harapan saya kalau jadi ketua divisi ke anggota KPU saya harus ketua divisi Sosdikli. Nah, saya pengen mengaktifkan webnya, kemudian bagaimana medsosnya juga aktif dan sebagainya. Dan target saya adalah meningkatkan angka partisipasi pada saat pemilu dan pilkada. Dan Ada nggak tantangan yang khusus gitu ketika pegang divisi Sosdikli Parmas ya, dan SDM? tantangannya itu meningkatkan angka partisipasi. Ya, dan terbukti kemarin di pemilu Pilpres itu dari sebelumnya di angka 86 kemarin bisa 91 ya persen. Kemudian saat pilkada itu dari angka 76 sekian itu menjadi 80-an persen. Nah, itu tantangan saya kemarin itu bagaimana meningkatkan angka partisipasi dan saya tidak bisa sendiri teman pilih. Saya harus bisa kolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan teman-teman termasuk Mbak Ii ini, termasuk juga teman-teman staf yang lain, divisi yang lain, dan tentunya stakeholder dan masyarakat. Nah, itu tantangan utama. Kalau itu semua bisa dikolaborasikan, sinergikan, saya yakin angka partisipasi bisa meningkat. Dan puji Tuhan kemarin kita bisa, angka partisipasi bisa meningkat. Gitu Mbak I. Meningkat. Kemudian dari terkait tugas dari divisi Sosdikli apa Pak yang selama ini yang sudah dilakukan, terobosan apa yang mungkin di era kepemimpinan divisi Sosdikli Parmas di bawah Pak Yohanes? Ya, jadi satu webnya jadi semakin aktif karena saya basicnya jurnalis. Saya pengen webnya Kabupaten Magelang lebih aktif dan lebih dinamis lagi, dan ini sudah mulai ke arah itu. Medsosnya juga lebih baik, dan ini terima kasih juga saya disupport oleh teman-teman di KPU Kabupaten Magelang. Kemudian yang terobosan-terobosan lain mungkin dengan apa namanya kegiatan kemarin, kalau di pilkada kemarin ada kirap maskot. Kita kelilingkan kirap Sirandu, maskotnya pilkada kemarin kita kelilingkan ke 21 kecamatan. Dan di setiap kecamatan ada waktu 1 minggu untuk melakukan sosialisasi. Kemudian ada kemarin yang mungkin berbeda dengan yang lain, kalau kemarin kita launching maskot itu dengan musik, dengan apa gitu ya. Kalau kita di sini di Kabupaten Magelang kita pakai sholawatan. Nah, ini mungkin berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Kenapa pilih sholawat? Ya karena kita kemarin berpikirnya KPU mau lebih religius. enggak juga. Kita melihat bahwa Kabupaten Magelang itu cukup dominan banyaknya pesantren ya, pondok di pesantren, kiai di sini juga banyak, pak ulama juga banyak dari situ. Dan terbukti kemarin cukup viral
cukup viral sampai kemudian Penontonnya orang cukup banyak ya, Pak, wah ya? itu penontonnya kalau teman-teman bisa cek di YouTube kami, silakan. Itu penontonnya sampai membludak gitu ya. Hampir orang itu mau masuk sendiri ke lapangan itu tidak bisa. Nah, itu tanda keberhasilan suatu event itu. Nah, kalau sudah Ketika bisa memacetkan jalan itu terbukti sukses. Ya. Macetnya jalan itu bukti sukses Sukses. sebuah event ya, Pak. Iya. Oke, baik teman pemilih, prolog kita episode kali ini kita jeda sebentar. Kita akan ikuti terlebih dahulu informasi yang akan hadir berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti bisa dilayani di luar kota. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Saya kemudian saya ini karena teman-teman Ya, ada silakan. yang bisa dibantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA mas? Sudah? Nomor Di handphone? sini, ya. Sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh, iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, kembali di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang dan masih bersama II. Di sini ada Pak Yohanes Bagio Harsono. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang peningkatan partisipasi pemilu dan pemilihan melalui program kerja pendidikan pemilih berkelanjutan. Pak Yohanes Bagio Harsono, di tahun 2020 kan KPU ada di luar tahapan pemilu Ya, dan betul. pemilihan ya. Ya. Nah, khususnya terkait divisi Sosdiklik Parmas dan SDM nih, ngapain aja Pak di luar tahapan pemilu dan pemilihan? Ya, ini pertanyaan menarik, Mbak I. Dan ini cukup banyak orang atau masyarakat dan teman pemilih juga pasti kan bertanya, pasca pemilu pilkada itu apa yang dilakukan oleh KPU? Nah, ini sekaligus menjawab tidak hanya pertanyaan dari Mbak I, tapi masyarakat luar dan khususnya teman pemilih. Jadi teman pemilih, pada saat kita di non tahapan pasca pemilu pilkada ini kita tidak diam, kita tidak makan gaji buta gitu ya. Jadi kita tetap beraktivitas, melakukan kegiatan, program-program. Meskipun dalam Pak, suasana efisiensi anggaran. Itu yang menjadi tantangan tersendiri, Mbak I. Jadi di tengah-tengah efisiensi, kemudian tanpa ada tahapan, nah ini yang membuat kami berimprovisasi ya, melakukan inovasi-inovasi, kreativitas, program-program. Supaya apa? Supaya di tengah efisiensi kita tetap bisa melakukan kegiatan. Nah, salah satunya yang kita lakukan ini, selain tadi kita
mengoptimalkan website, kemudian media sosial kita dengan membuat konten-konten video, termasuk juga informasi-informasi yang menarik, sehingga KPU Kabupaten Magelang tidak ditinggalkan oleh teman pemilih khususnya di media dunia maya ya. Karena kita medsos dan web ini kan kita di dunia maya. Nah, di sisi lain selain di dunia maya, kita di dunia nyata, kita juga ada terobosan, ya ada terobosan Mbak I. Dan kita cukup berbangga ya, di tengah efisiensi, tapi ternyata pemerintah Kabupaten Magelang ini masih perhatian terhadap kita. Kita mendapat dana hibah 158 ya. Nah, itu salah satunya. Dari dana hibah itu bisa kita pakai untuk berkegiatan khususnya di Sosdikli Parmasnya, sosialisasi dan pendidikan pemilih partisipasi masyarakatnya, yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan, misalnya dengan kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Wilayah 8 ya, dengan melakukan pemilihan ketua OSIS serentak. Nah, ini kita targetkan ada sekitar 10 sampai 15 sekolah yang kita ajak untuk melakukan pemilihan ketua OSIS secara serentak. Dan nanti di bulan Juli besok ini kita akan melakukan rapat dengan teman-teman kepala sekolah, kemudian dengan Dinas Wilayah 8, Pendidikan Wilayah 8 untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemilihan ketua OSIS itu. Kemudian di sisi lain kami juga kebetulan KPU RI itu ada program program nasional ya terkait dengan divisi saya ini, yaitu sosialisasi pendidikan berkelanjutan ya. Pendidikan pemilih berkelanjutan. Pendidikan pemilih berkelanjutan. Ya, itu menjadi tugas kami di tengah-tengah tahapan itu. Lah, berkelanjutannya ini kita dengan melakukan pendidikan sosialisasi dengan teman-teman marginal. Dan kemarin kita sudah selesai lakukan bersama dengan teman-teman komunitas paguyuban pedagang barokah di lapangan Dr. Hewan Supardi. Nah, itu ternyata antusias mereka cukup luar biasa karena mereka selama ini tidak pernah, kayaknya belum tersentuh ya selama ini ya. Belum pernah tersentuh. Nah, ini mereka KPU hadir kemarin cukup diapresiasi oleh teman-teman paguyuban pedagang. Di sisi lain kami juga masih sering komunikasi dengan teman-teman difabel, masih sering juga komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, dan kemarin baru ada penelitian dari mahasiswa yang ke KPU, dan kita menyambut baik ya, teman-teman melakukan penelitian hadir di KPU, itu kita sambut baik, kita akan bantu mereka. Nah itu kemudian selain itu juga kita ada kegiatan KPU Sambang Diso ya itu. KPU Sambang Diso itu KPU hadir. Ini menyasar siapa Pak? Nah, kita hadir di desa-desa yang kemarin itu angka partisipasinya di bawah angka ya RPJM nasional 77,5% angka partisipasinya. Lah kita hadir di sana. Kenapa di desa itu bisa angka partisipasinya di bawah 77? Nah, kita cari sebabnya. Faktor-faktor penyebabnya apa? Nah, kita hadir di sana. Kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian komunitas paguyuban yang ada di desa itu, kita ajak diskusi. Harapan kita pada saat pemilu pilkada ke depan mereka angka pastinya di desa itu bisa meningkat. Dan kita berharap tadi yang pemilihan ketua OSIS serentak itu, kita berharap teman-teman itu pemilih pemula khususnya yang ada di sekolah-sekolah itu semakin tertarik terhadap demokrasi dan khususnya kepemiluan. Makanya kemudian kami hadir di sekolah itu, kita pengen membawa pemilu atau pilkada itu betul-betul hadir di sekolah. Jadi anak-anak itu bisa merasakan sendiri dinamika yang terjadi selama pilkada pemilu itu, baik sebagai panitia maupun sebagai pesertanya, calon ketua OSIS-nya atau pasangan calonnya, ataupun pemilihnya, ataupun juga pengawasnya. Nah, kita bawa aura, kemudian tahapan
pilkada itu di sekolah-sekolah. Jadi harapan kami Pemilos itu jadi miniaturnya model pembelajarannya anak-anak sekolah untuk terkait dengan khususnya pemilu atau pilkada gitu ya. Gitu Mbak I. Sebenarnya dari sekian banyak bentuk-bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilu itu sebenarnya pesan apa Pak yang sebenarnya pengen difokuskan oleh KPU di luar tahapan pemilu dan pemilihan lewat pendidikan pemilih berkelanjutan? Ya, jadi fokus itu kita tergantung target dan sasaran. Kalau targetnya pemilih pemula di sekolah-sekolah, ya harapannya kita memotivasi peserta didik untuk peduli, memperhatikan, kemudian tertarik dengan pemilu. Jadi mereka pada saat nanti terjun di masyarakat, pada saat besok pemilu atau pilkada, mereka sudah punya pengalaman terkait prosesnya Pemilos yang notabene kita jadikan itu sebagai miniatur pemilu. Jadi mereka sudah paham, jadi panitia itu seperti ini, pemilih itu seperti ini, jadi peserta seperti itu dan sebagainya. Nah, sementara di desa fokus kita adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi. Maka kemudian kita hadirkan itu tokoh masyarakat, komunitas, paguyuban yang ada di desa-desa itu. Jadi fokus kita bagaimana angka partisipasi itu meningkat. Sementara di sekolah bagaimana mengajak mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana mereka bisa menjadi panitia dan sebagainya. Gitu Mbak I. Oke Pak Bagio, bincang-bincang kita makin menarik tapi terpaksa kita akan jeda sebentar untuk informasi yang akan hadir berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baik teman pemilih, kembali bersama II masih di posting dan juga masih bersama Pak Yohanes Bagio Harsono. Pak, kita lanjut lagi Pak bincang-bincang kita tentang pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026 yang saat ini tengah dilakukan KPU Kabupaten Magelang. Pak, tadi kan Pak Bagio sempat menceritakan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan ini juga ada backup anggaran dari dana hibah pemerintah Kabupaten Magelang. Ini seberapa jauh Pak? Ini kok Kabupaten Magelang bisa dapat
anggaran hibah di luar pemilu dan pemilihan, sementara untuk Jawa Tengah KPU Kabupaten Kota itu tidak semuanya dapat ya Pak ya? Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, jadi inilah bentuk kolaborasi dan sinergi kita ya dengan stakeholder, salah satunya pemerintah Kabupaten Magelang. Dan kita cukup berbangga di mana tidak semua KPU Kabupaten Kota bahkan provinsi itu dapat dana hibah. Dan hanya di Jawa Tengah itu kalau nggak salah 2 atau 3 KPU Kabupaten Kota yang dapat. Provinsi sendiri tidak dapat. Nah ini kan sebuah pembuktian ya, prestasi, pembuktian bahwa KPU Kabupaten Magelang itu bisa sinergi kolaborasi dengan siapapun, termasuk juga pemerintah Kabupaten Magelang. Dan kita bangga loh kemarin selama non tahapan kita sudah dapat 2 kali dana hibah. Ya kemarin di 2025 itu kita juga dapat, dan ini 2026 ini kita dapat. Nah, itu kan luar biasa. Dan nilainya juga tambah ya Pak, nilai rupiah nominalnya ya, kalau dibanding tahun 2025. Ya, kalau dilihat dari 2025 dan 2026 itu ada penambahan meskipun sedikit. Tapi yang jelas kita mendapat itu sudah sebuah anugerah, sebuah prestasi, sebuah kebanggaan. Karena tidak semua KPU kota atau lembaga itu bisa mendapatkan gitu Mbak I. Ini dana ini mau dipakai untuk apa aja Pak? Nggak sedikit loh Pak, itu 158 juta lebih ya? Iya, iya. Jadi ada banyak kegiatan yang kita tawarkan atau kita buat proposalnya kepada Pemkab Kabupaten Magelang, dan salah satunya tentu kita mendukung program nasional, program KPU RI terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan, pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, Pemutahiran data data pemilih berkelanjutan, kemudian pemeliharaan data parpol ya, parpol berkelanjutan. Nah, itu kalau kita tanpa ada support anggaran itu tentu kita akan bukan kesulitan, tapi menjadi tantangan tersendiri. Tapi dengan bantuan dari Kabupaten Magelang itu kita bisa lebih leluasa untuk bergerak ya. Bergerak ya. Bagaimana kita mengelola pendidikan pemilih ini, bagaimana kita membuat program-program, kemudian bagaimana pemberian data pemilih berkelanjutan itu dengan membuat program-program yang lebih kreatif dan inovatif, kemudian yang divisi teknis bagaimana memutakhirkan data partai politik itu jadi mereka lebih leluasa untuk melakukan kreasi-kreasi inovasi-inovasi itu Mbak I. Kalau untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, selain KPU Kabupaten Magelang khususnya ya Pak ya, selain kita mungkin punya terobosan pemilos serentak, kemudian ada sambang deso, ada lagi mungkin yang ingin kita kedepankan atau kita fokuskan ya dalam pendidikan pemilih. Ya, jadi kita memang fokus ke pemilih pemula gitu ya, karena memang kemarin di 2000 data di pilkada kemarin 2024 kemarin ada sekitar 101.000 pemilih pemula, hampir jadi dari beberapa pemilih itu segmentasi pemilih itu segmentasi yang pemilih pemula itu hampir 50% lebih. Maka kita fokuskan ke sana. Maka kemudian KPU membuat program namanya KPU Goes to School dan Goes to Campus. Nah, selain tadi konsepnya dengan pemilos, kita juga hadir ke kelas-kelas ini. Ke kelas-kelas untuk melakukan bentuknya apa tuh? Nah, jadi kita hadir di kelas-kelas itu kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana berdemokrasi, menerapkan, mengimplementasikan demokrasi itu, nilai-nilai demokrasi di ruang-ruang kelas. Kemudian kita hadir juga di kegiatan upacara sekolah. Kita jadi pembina upacara, atau kemudian kita pada saat kelas meeting ini kelas meeting seperti menjelang liburan gitu ya, menjelang masuk sekolah, masuk sekolah ya, masuk sekolah. Tahun ajaran baru itu ada kegiatan kelas meeting lah, kita hadir di sana dengan banyak
siswa di aula, kita hadir di sana, kita melakukan game plan, kemudian bagaimana membuat kelompok-kelompok, kemudian endingnya adalah tujuannya adalah bagaimana memotivasi pemilih pemula itu menggunakan hak pilih. Satu, kemudian yang kedua bagaimana mereka menjadi pemilih cerdas. Itu Mbak I. Nah, ini Pak, kemudian ada ayo jadi pemilih cerdas. Nah, bagaimana kemudian divisi Sosdivisi Parmas dan SDM itu menjadikan jargon ini tidak hanya sekedar wah ayo jadi cuma di tataran apa di tataran kulitnya aja, tapi mereka karakter billingnya belum nyampe ke situ. Nah, ini gimana upaya KPU Pak untuk menanamkan ayo jadi pemilih yang benar-benar nanti pada saat di TPS mereka menggunakan hak suara betul-betul itu terpakai gitu. Ya, jadi kita hadir di sekolah-sekolah melalui KPU Goes to School, kemudian pemilu serentak itu kita tidak hanya sekedar membawa Jargon semata, semata, kemudian membawa dinamika kepemiluan tahapan itu ke sekolah, tidak, tapi bagaimana mereka kita ajak pemilih pemula itu kita ajak jadi pemilih cerdas. Caranya ada praktek langsung praktek langsung, kemudian melakukan simulasi. Kemudian simulasi apa nih Pak? ya yang simulasi diajarkan? bagaimana proses pemungutan suara itu yang baik, kemudian bagaimana asas pemilu langsung umum bebas rahasia jurdil itu diterapkan, bagaimana sebagai pemilih cerdas itu harus tahu program dan visi misi calon, kemudian bagaimana menangkal kampanye hitam, kampanye negatif, bagaimana membedakannya, bagaimana pemilih itu harus mengikuti kampanye sehingga mereka tahu program-programnya, program kerja dari para calon. Nah, seperti itu Pak. Tidak hanya sekedar kita hadir di sana menjelaskan tentang kepemiluan pilkada, tidak itu saja, tapi kita bagaimana sampai ke alam bawah sadarnya pemilih pemula itu, sehingga pada saat di pemilu besok, pilkada besok, mereka datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Baik teman pemilih, masih bersama II di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang dan masih setia bersama II Pak Yohanes Bagio Harsono. Pak, kita ada di sesi terakhir Pak, yang kemungkinan teman-teman pemilih pengen tahu juga nih, apa nih harapan Pak Bagio sendiri terhadap pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang selama ini sudah kita bangun selama ini ya Pak, sampai detik ini. Ya, tentu harapannya adalah kita hadir di sekolah, kita hadir di tengah kelompok masyarakat, komunitas itu tentu harapannya adalah bagaimana demokrasi lokal itu terangkat gitu ya. Terus kemudian outputnya, targetnya adalah bagaimana angka partisipasi pada saat pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang itu terus meningkat. Itu meningkat dan juga berkualitas ya Pak, nggak hanya sekedar meningkat. Berkualitas. Berkualitas itu bagaimana ya? Berkualitas itu selain angka partisipasinya tinggi, tapi juga minim pelanggaran, kemudian minim pelaporan, tidak ada PSU, itu tidak hanya itu tadi, tidak hanya jadi angka partisipasi tinggi, tapi juga harus berkualitas. Itu targetnya. Oke, dan untuk menutup sesi bincang kita Pak, apa Pak pesan-pesan yang ingin Pak Bagio sampaikan kepada teman pemilih semua, terutama kepada pemilih muda, pemilih pemula dan segmen lainnya? Ya, jadi terima kasih Mbak I. Jadi di sesi terakhir ini saya berharap teman pemilih dan semua masyarakat yang selalu mengikuti posting ini untuk selalu selalu hadir di TPS, menggunakan hak pilihnya, kemudian tidak hanya sekedar itu tapi juga menjadi pemilih cerdas. Caranya adalah bagaimana mengenali calonnya melalui program-programnya, visi dan misinya, apa yang akan dilakukan, dan juga mampu mengantisipasi bagaimana kampanye hitam ataupun kampanye negatif yang pada saat pemilu, tahapan pemilu pilkada itu pasti akan meningkat. Nah, itu bagaimana itu teman pilih bisa mengantisipasi. Jadi tentu endingnya adalah bagaimana angka partisipasi meningkat dan tentu
berkualitas. Gitu Mbak. Baik, baik. Terima kasih Pak Bagio untuk closing statement-nya yang cukup menarik. Baik, terima kasih Pak Bagio Ya, sudah sama-sama, siap Mbak. sedia hadir di studio posting. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Bapak Yohanes Bagio Harsono. Dan saya Ii pamit undur diri. Terima kasih atas atensi teman pemilih semua. Selamat berjumpa kembali dengan edisi posting lainnya, tentunya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih.